Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Posisinya itu di mana waktu itu? Di sini ada kasurnya. Oh, kasurnya ke sini, ngadep ke sini. Kalau kronologisnya itu, maaf ya, dibunuhnya di kayak apa? Ya. Baru udah ketahuan. Saya datang. Jangan pegang mayat. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini GSP berada di Blitar, salah satu kota yang termasuk banyak misterinya. Nah, GSP hadir akan menemui narasumber bahwa keluarganya terjadi pembunuhan, dan akhirnya seorang yang membunuh istrinya itu akhirnya gantung diri. Gimana kisahnya? Kisah yang begitu misteri dan tragis di kota Blitar ini. Pasti penasaran? Ikuti terus GSP Rono Rene Icut. Ayo. Assalamualaikum. Wah, langsung disambut. Alhamdulillah ada orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mohon maaf, Bapak nama siapa? Pak Haryanto. Pak Haryanto. Ini beliau siapa ini? Samsul. Pak Samsul. Sebagai apa ini? Sebagai RW. Oh, Pak RW ini para GSP. Kalau Pak Haryanto sebagai apa di sini, Pak? Sebagai tuan rumah. Tuan rumah ya. Masya Allah. Jadi mohon maaf nih, saya boleh bertanya ya. Sebelumnya saya mengucapkan duka yang mendalam. Informasi dari teman-teman lah bahwa di sini katanya pernah terjadi pembunuhan ya, atau terus apa habis itu bunuh diri gitu. Mungkin bisa ceritakan awalnya seperti apa, Pak? Awalnya itu katanya kesini kan mau berobat. Terus sampai sini satu hari itu saya carikan orang tua lah, biar cepat sembuh itu. Mau maaf nih Pak RW, itu kronologisnya seperti apa? Kronologisnya menurut dari mamaknya, keterangan dari mamaknya, yang namanya Siti itu kan sakit karena depresi, merasakan kelakuan suaminya yang kurang pas pekerjaannya itu, sering judi atau gimana, terakhirnya kekurangan ekonomi lah. Terus masih punya anak kecil, sudah mengandung lagi. Akhirnya gitu mertuanya katanya itu mengejek lah, seneng kok dia anak saja. Akhirnya stres, kok metang gitu. Oh iya. Kejadiannya di kamar mana, Pak? Kamar sini. Kamar sini. Ya. Ini mohon maaf, terjadi berapa bulan ini terakhir ini? Perkiraan. Oh, baru sebelum ada sebulan ya? Belum. 1 bulan ini. 1 bulan belum ada sebulan para GSP. Ini baru ya, kemungkinan terjadinya tuh antara 2-3 minggu, betul ya? Iya. Setelah tahu yang gantung diri itu diturunkan, ternyata lengannya ini ada bekas goresan pisau. Kemungkinan setelah terjadi pembunuhan terhadap istrinya, kemungkinan loh itu terus mau bunuh diri, tapi nggak mati. Terus karena ada spray dan
selimutnya itu bercak darah. Bercak darah. Terus setelah itu ya itu kelihatan di atas dan membawa kunci kamar, pintu kamar. Makanya diputuskan, jadi setelah dia membunuh langsung bunuh diri. Masya Allah. Mohon maaf Mas Haryanto dan juga Pak RW. Pak RW namanya siapa sih Pak RW? Samsul Nawawi. Pak Samsul Nawawi. Mohon maaf nih, itu kronologisnya seperti apa? Ya, tahu-tahu warga ketahuan bahwa ada pembunuhan dan bunuh diri. Bisa ceritakan Pak RW? Sepengetahuan Pak RW deh. Sepengetahuan ini saya itu mendapat laporan dari tetangga TKP bahwa ada orang gantung diri. Setelah itu saya datang, saya cari, belum nggak ada, no. Itu Pak di atas panjenengan, saya lihat gantung diri. Terus habis itu ketika Pak RW ngelihat orang tuanya nggak ada, masih sudah keluar cari ke pasar, ini dilakukan cari lompong, cari janganan, terus no, bujune mau ngono. Setelah itu masuk ke rumah, pintunya kamar sudah terkunci. Dodok nggak bangun. Akhirnya orang panik, didobrak. Ternyata di dalam istrinya sudah meninggal. Di dalam. Pas yang meninggal pertama siapa itu Pak? Pak Kamituo. Pak Kamituo. Sama tetangga banyak. Baru udah ketahuan, saya datang, jangan pegang mayat, itu urusannya polisi. Tapi jelas itu sudah nggak bernapas, jadi saya suruh sudah keluar aja, itu biar nanti dilaporkan Pak polisi. Terus yang di atas ya jangan diturunkan, pokoknya dulu saya Pak Kamituonya, kepala dusun itu lapor ke Pak Lurah, lapor ke polisi, bentar polisi datang. Berarti pas itu pas nurulnya jam berapa itu Pak? Hari Jumat ya katanya? Jumat. Jam 10. Jam 10. Oh, itu orang lihat berbanyak begitu Pak, berarti karena udah dari pagi nggak diturunin karena ketakutan. Karena nunggu polisian dari resort. Dari polsek nggak paling menurunkan dan datang dari resort. Oke, sekarang saya penasaran. Katanya meninggalnya kan di kamar. Bisa ditunjukin Pak, Mas? Yuk. Ayo Pak. Oh, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, bisa masuk sini sebentar, maaf Pak RW sini Pak. Oh, situ aja Pak. Posisinya itu di mana waktu itu? Di sini ada kasurnya. Oh, kasurnya ke sini, ngadep ke sini. Kepalanya di sini. Oh, kepalanya di situ. Oh, tengkurap. Ini ada kasur tinggi nggak apa? Enggak, kasur datar sama lantai. Kalau kronologisnya itu, maaf ya, dibunuhnya di kayak apa? Ya, nggak tahu, itu yang tahu setelah divisum. Ada gosong di leher sama di dada. Jadi tahunya kalau itu dibunuh setelah ada visum. Dan ada bercak darah di selimut dan di spray. Itu indikasinya ketika udah membunuh istrinya, dia mau bunuh diri. Mungkin memutus urat nadinya, tapi nggak putus-putus, kemungkinan seperti itu. Terus dia lari ke belakang, kamar dikunci, dia naik, gantung diri. Ketahuan pagi jam 7-8, jam 8. Astagfirullah. Oke, para GSP, kalau saya melihat resi dual energinya yang baru beberapa hari ini, beberapa minggu ini,
saya ngerasa ya, ini memang anyep ya, hawanya anyep, artinya ya kesedihan lah. Masya Allah, saya sampai terenyuh, nggak bisa membayangin seperti apa ya dalam satu keluarga terjadi pembunuhan, terus seorang lakinya malah bunuh diri. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Oke, kita berdoa dulu ya, berdoa dulu untuk almarhumah. Semoga beliau almarhumah Ibu Siti atau Mbak Siti senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh observasi di tempat ketika dia menggantungkan diri atau gantung diri. Nih para GSP, saya sama masnya sama Pak RW mau ke TKP tempat kejadian perkara, lokasi gantung diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat sedanten Mas? Alhamdulillah. Bu. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Mohon maaf nih, saya lagi observasi penelusuran. Mohon izin untuk syuting di sini yang real tanpa ada rekayasa apapun. Mohon izin. Mungkin ada saksi di sini yang menyaksikan ketika ada yang gantung diri. Siapa yang melihat dan mungkin ngambil atau menurunkan itu? Kalau yang menurunkan nggak Nggak ada. Tapi lah yang tahu Yang melihat pertama ada. Siapa yang lihat pertama? Anak saya. Mana, maaf, siapa saksi pertama? Siapa? Ada, Dek? Siapa, Mbak? Iya, saya. Oh, sini adik. Siapa namanya? Pipit. Oh, Pipit. Aduh, sini, aduh. Mbak Pipit tinggal di mana? Tinggal di sini. Rumahnya ini? Iya. Ini belakang ya? Iya, belakang. Iya. Gimana kejadian pertamanya gimana? Waktu melihat itu terus reaksi Mbak Pipit gimana? Iya, waktu saya minum habis sarapan. Jam berapa kira-kira itu? Jam 8 kurang 10 menitan. Hmm. Itu saya minum sambil menghadap ke utara. Oh, ke sana. Iya, ke sana. Kan di situ ada pohon. Iya. Pertama kali lihat masih kelihatan kakinya. Kakinya aja pertama. Iya, terus saya keluar baru kelihatan seluruh badannya. Oh, pas Gantung diri. reaksimu gimana Pak waktu lihat? Pertama kali lihat ya kaget. Terus saya diam cari orang. Saya bilang ke bapak saya. Lalu bapak saya menghubungi Ngubungin Pak RW. Pak RW. Tahu nggak pas lihat itu siapa gitu dalam pikiran Mbak Pipit? Tahu, Tahu, Iya. kelihatan gitu. kelihatan. Seperti apa pas itu ceritanya pas gantungnya begini atau begini? Oh, Kondisi, kondisi mayatnya. badan seperti ini. Lurus. Terus? Ya, cuman kan hadapnya ke utara, jadi saya tidak jelas dengan wajahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah, ini mah Ustadz saya kenal kalau ini mah, Masya Allah. Ini Ustadz anu loh, terkenal loh. Terkenal di Arab Saudi terkenalnya beliau ini. Ustadz, gimana menurut Ustadz ini? Bahwa semua yang hidup itu pasti akan mati. Iya. Nanti akhir hayat kita ini yang tahu Allah baik buruknya. Kita sebagai manusia itu kan hanya ikhtiar buat nanti kita mendapatkan husnul khotimah. Amin, amin. Nah, semoga almarhum dan almarhumah itu diampuni dosa-dosanya. Iya. Semoga menjadi ibroh ya bagi kita semua. Ya, bahwa pelajaran. dalam menghadapi segala problematika hidup ini kita senantiasa untuk bersabar dan ikhlas. Ya. Kita harus percaya bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Iya. Oke Ustadz, Nggih. kita kan mau observasi ya, kita datang untuk silaturahim lah kepada keluarga Nggih, nggih. yang punya musibah ya, mau observasi di situ. Mungkin bisa kita ke sana ya. Monggo, monggo. Ayo, Monggo. ayo Pak, monggo Mas.
Jalannya mana ini? Oh. Sampai habis. Itu bengkak ya. Mas Haryanto, mohon maaf. Kejadiannya di mana? Di sini. Gantungnya. Di sini. Ini pohonnya ini. Ini pohonnya nih. Oh, ini pohon apa ini? Rambutan. Rambutan. Ya. Oh, dulu di sini. Kenapa Ya, di ditebang kayak gini nih? Takut ya. Mungkin menghilangkan jejak kali ya, Iya. supaya ini nih para GSP. Jadi ketika gantung diri, ini saksi bisu yang memang ini dipotong terus dibakar supaya menghilangkan jejak. Ya, mohon maaf. Ini tingginya berapa meter, Pak? Sekitar 6 meter ada. 6 meteran. Iya. Tinggi ya, Pak. Jadi lihat dari sana itu kelihatan. Kelihatan. Jadi seperti anu. Kayak atraksi, pertunjukan, iya nah, kayak itu atraksi yang lihat tuh pertunjukan, banyak masya itu Allah, sekali, banyak sekali. Astagfirullah ya lagi. Nah, Mbak Pipit ya, itu ini kan pohonnya ngadep ke sini nih, ke atas kan, jadi ke atas menjulang. Itu posisinya ngadep ke sono apa ke sana, Mbak? Orangnya Iya orangnya. menghadap ke utara, ke sana. Ke utara sana ya? Iya. Oh, utara sana. Oke, Pak Ustadz pimpin doa di sini untuk almarhum dan almarhumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di belakang saya sudah pada nggak terima. Jadi kamu nyebut-nyebut nama saya, nyebut-nyebut mengungkit-ungkit masa lalu yang pernah saya jerumuskan di belakang banyak banget. Makanya saya tadi kan nahan sampai batuk-batuk. Sebenarnya nahan karena nggak tega ngelihat kejadian masa lalu yang kelam di sini, beberapa hari, beberapa minggu di sini. Kalau boleh tahu nih para GSP, ini ladang ini di belakang rumah Mbak Siti ya, yang TKP kejadian pembunuhan yang di kamar. Ini di belakang pas. Makanya tadi saya jalan itu muter karena jalannya lewat sana. Akhirnya ketemu warga banyak sekali. Ada yang mau jadi mediumisasi di sini untuk mengungkap masa lalu yang bisa dikuak ya dari sisi gaibnya ya. Oh, Mas siapa namanya Mas? Mas Yudi. Ya, Mas Yudi ini akan saya coba ya untuk jadi mediumisasi sosok astral yang apapun yang bisa masuk ke raga beliau Mas Yudi ini. Udah siap Mas? Ini udah mau masuk ya, agak berat tadi emang. Ini udah masuk, benar ini udah masuk beneran. Astagfirullah ya Allah. Ada siapa? Siapa namanya? Ini merah semua ini. Lehernya merah, ininya kupingnya merah semua. Siapa namanya? Ada menangis. Bismillah.
Ustadz tanyain Tat, bahasa sini coba. Assalamualaikum. Niki sinten? Niki sinten asmane? Hah? Asmane sinten? Sinten? Sinten, Mbak? Sinten asmane? Anda yang gantung diri di sini. Masya Allah. Yang gantung di sini ya? Kenapa Anda gantung diri? Malu? Apa? Oh, nggak bisa ngomong karena digantung gantung diri ini. Oh, minta Buka ya? dibuka gantungnya. Ustadz bantu Tat, tarik dari sana Tat. Tak bukaan pada GSP gantungannya. Nanti Pak Ustadz yang narik dari gantungan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Udah terlepas kan? Namanya siapa? Oh, sekarang sudah bisa bicara ya. Kenapa gantung diri, Mas? Kenapa? Bingung. Sekarang nggak nangis lagi ya? Kenapa? Jam berapa? Kenapa tadi nangis? Oh, sakit. Jam berapa pas gantung dirinya itu? Setengah papat. Ketika membunuh istri yang namanya Ibu Siti itu jam berapa berarti? Jam 3. Ingat, masih ingat ya? Jam 3. Sakitnya kayak gimana waktu gantung diri? Loro banget, sakit banget, sakit yang luar biasa. Tapi kenapa Anda melakukan kayak gitu? Tega banget, ngabisin istri. Istrinya kamu apain? Oh, jadi istrinya dibekep bantal. Astagfirullah. Teriak-teriak waktu itu enggak? Kamu jin korin kan, yang nyerupai kan? Nggak jawab lagi sekarang. Kamu jin korin kan? Waktu itu kamu dibisikin oleh setan-setan gitu, suruh bunuh diri gitu. Kamu tahu nggak di daerah sini yang di sebelah kiri saya itu ada kali itu banyak setan-setan, banyak hantu-hantu, banyak jin, ifrit, banyak iblis yang ganggu warga sekitar sini, bener? Ada berapa situ? Oke. Kamu berteman sama dia berarti? Kamu enak nggak di sana? Disiksa? Kenapa bisa balik ke sini lagi? Terus kamu mau kemana ini? Anda mau kemana? Nggak tahu.
nggak tahu yang apa Anda lakukan. Ya udah, sekarang Anda kembali ya. Nanti Pak Ustadz dan seluruh warga di sini mendoakan supaya kamu baik. Yang bisa kita lakukan cuman mendoakan supaya almarhum dan almarhumah senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah, kamu keluar ya. Keluar. Semoga kamu baik saja. Astagfirullahaladzim. Allah. Terima kasih informasinya sebagai mediator. Oke, para GSP, ini sedikit ada wawasan tentang kehidupan, tentang kematian, mungkin akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hirman. Silakan Pak Ustadz mencikapi tentang kejadian seperti ini. Harusnya kita ngasih solusi seperti apa kehidupan kita. Oke, yang pasti sekarang ini semua orang yang ada di dunia ini terimbas dengan adanya COVID. Lapangan pekerjaan sekarang itu susah makan. Tapi percayalah, insya Allah semua yang hidup itu pasti akan ditanggung rezekinya oleh Allah. Tidak ada ceritanya orang meninggal gara-gara kelaparan. Iya. Betul. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua lah untuk lebih bersabar dalam menyikapi problem ini. Iya. Terima kasih. Ya. Oke, para GSP, sedikit ulasan tentang kehidupan di era globalisasi yang seperti ini, yang ada pandemi, yang mengakibatkan lah seluruh lapisan ya, apapun jadi agak terperosok ya, Ustadz ya. Jadi ekonomi, usaha, apapun lah, jadi imbasnya kepada kita. Maka kita harus perlu kesabaran yang tinggi. Nah, tentunya kita jangan lupa selalu ya mengikuti perintah yang disyariatkan oleh agama Islam. Kita apa kewajiban kita? Kita sholat 5 waktu, tentunya itu yang utama. Jangan sampai bolong. Nah, ketika kita sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika kita sujud, ya sujud, wasjud waqtarib, bersujudlah kepada Allah. Ya, sujud waqtarib, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segala macam problem, segala macam cobaan yang kita hadapi, kita hadapi dengan selalu ingat kepada Allah. Kita akhirnya sadar. Akhirnya ketika kita sadar dan ikhlas, Allah akan memberikan rahmat kasih sayang kepada kita. Insya Allah keberkahan dan keselamatan akan menyertai kehidupan kita semua. Oke para GSP, ikutin Gus Sulepati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.